saya berasal dari PKBM Bukit Sulap yang mendapatkan paket B. Paket B, bakat saya membuat panah dan busur panah. Perkenalkan, nama saya Dita Rafianda Putri. Saya lulusan paket C PKBM Bukit Sulap. Di sini saya ingin melanjutkan perguruan tinggi dan saya di sini dibekali ilmu membuat busur dan anak panah. Perkenalkan, nama saya Deka Puspita. Saya dari paket C. Ini saya mendapatkan pelajaran membuat busur dan anak panah. Perkenalkan, nama saya Penitari. Saya lulusan dari paket B. Menyambung sekolah di sini, saya diajarkan di sini untuk membuat busur dan anak panah. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya berasal dari PKBM Bukit Sulap dan saya dibekali ilmu untuk membuat busur dan anak panah. Perkenalkan, nama saya Taza, di alumni paket B di PKBM Bukit Sulap, diberi ilmu untuk belajar membuat busur dan anak panah. Saudara-saudara sekalian dan warga belajar PKBM Bukit Sulap, pagi hari ini kita kembali bertemu sesuai dengan jadwal, yakni membuat kerajinan busur dan anak panah. Saya Ferry Irawan selaku ketua daripada PKBM Bukit Sulap membimbing langsung bagaimana cara pembuatan busur dan anak panah ini dari proses awal hingga sampai dengan pengetesan busur tersebut, sehingga busur dan anak panah tersebut layak untuk dijual ke konsumen yang membutuhkan. Masalah safety dan kehati-hatian tetap diutamakan demi menjaga keselamatan pemanah yang memakai busur made in PKBM Bukit Sulap ini. Perlu diketahui bahwa busur tersebut yang kami tekuni adalah terdiri dari busur atau bow tradisional. Jadi ada yang jenis berbow atau recurve dan satunya lagi adalah busur horsebow. Namun selama produksi ini sudah mulai berjalan 2 tahun, itu presentasi daripada busur horsebow itu lebih mendominasi daripada busur recurve. Sudah hampir 1.000 pemesan, ya, itu lebih daripada 900-an busur yang sudah dijual ke mana-mana. Ada yang sampai ke Kalimantan, ada yang ke Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Kemudian lokal itu rata-rata yang memesan busur adalah kebanyakan jenis horsebow. Adapun recurve itu tidak seberapa, tetapi rata-rata pemesan daripada recurve itu adalah anak-anak sekolah usia SD dan SMP. Demikian, selamat menyaksikan. Tahap pertama adalah membuat handle, ya. Handle riser ini jenis busur horsebow. Riser ini atau handle-nya ini model tartar, ya, atau model handle gagang pintu lah intinya, ya. Ini akan dibikin seperti ini, kemudian nanti di finishing, di amplas, ya. Begitupun pada sia, ya. Sia ini kita tetap seperti semula setelah dibentuk, ya. Setelah dibentuk itu bentuk akar, ya. Kemudian akhirnya itu di finishing juga, sampai benar-benar dengan mulus dan bersih. Kemudian ada bagian yang membuat tali string atau tali busur tersebut dengan ukuran tentunya yang sudah ditentukan. Ini tergantung dengan berat LBS. Kalau LBS di atas 40 itu biasanya 6 lilitan kali 2, berarti 12 fly atau 12 lapis.
Adapun dakron adalah salah satu benang yang direkomendasi oleh para bowyer atau pembuat busur khusus untuk LBS tinggi. Jadi seperti ini prosesnya pembuatan tali busur. Baik, selain daripada membuat busur flat atau busur yang lengkungannya itu ditentukan oleh sia, ada juga produksi kami dari PKB Bukit Sulap ini, lengkungan atau kurvah dari sebuah busur itu dari alat atau fiber itu sendiri, jadi tanpa dibantu tekukan atau kurvah dari sia. Nah, begitu ini dalam istilah para pemanah atau bowyer atau pembuat busur, ini namanya busur bending ya, busur bending artinya seperti apa? Lengkungan atau kurva itu dibentuk dengan metode-metode khusus. Setelah diukur kurva yang akan dibentuk, kemudian IFG atau fiber tersebut dibelah. Kemudian selanjutnya nanti akan dikasih lem dengan komposisi yang imbang atau 50-50. Baik, kita kembali kepada pembuatan busur flat ya. Busur flat. Jadi setelah diukur ini harus center ya, harus center. Benar-benar center. Nah, ternyata ini setelah dilihat ini tidak center, maka dikembalikan kepada warga belajar untuk dibenarkan lagi. Setelah adonan komposisi lem epoksi diaduk dengan rata, untuk selanjutnya lem tersebut dimasukkan ke dalam belahan fiber yang sudah dibelah tadi, yang sudah diukur untuk lakukan kurva. Nah, bagaimana lem atau sayap panah itu bisa melengkung sedemikian rupa? Itu kita bikin mal ya, bikin mal supaya lengkungannya sesuai dengan keinginan daripada pemanah atau keinginan daripada yang memesankan busur bending atau non flat. Ini adalah pemandangan Bukit Sulap. Makanya pusat kegiatan belajar masyarakat di sini dinamakan PKBM Bukit Sulap. Karena berdampingan dengan Bukit Sulap yang berada di tengah-tengah kota Lubuk Linggau. Lem itu harus benar-benar merata dan dimasukkan ke sela-sela yang sempit supaya kurva atau bendingannya terbentuk dengan sempurna dan tidak pecah, demi keamanan atau safety para pemakai busur ini setelah ini diterima konsumen atau dijual kepada para pembeli. Ini proses pengemalan atau pembentukan bendingan atau tekukan daripada kurva daripada sebuah busur yang akan dibentuk tersebut. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, jadi setelah dibentuk kurvanya jadi seperti ini, dan ini nanti dibiarkan selama 1-2 malam atau 2 hari, atau 2 kali 24 jam. Adapun seperti ini adalah busur flat atau busur yang kurvanya dibentuk dari kayu ya, dibentuk dari kayu. Jadi bukan ini namanya non bendingan. Jadi lem atau sayap busur ini tetap lurus, kemudian tekukan kurva itu ditentukan sebagaimana bentuk daripada kayu ini. Ini kayu ini namanya sia ya, dalam sebuah busur. Ada macam-macam bentuk daripada siah tersebut sesuai selera daripada pemesan. Ada yang seperti ini,
ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Adapun yang seperti ini adalah model yang paling sederhana, yang kebanyakan dipesan oleh pemain-pemain pemula atau pemanah yang memulai, yang hendak belajar memanah. Karena bentuknya simple, praktis, dan pengerjaannya juga lebih cepat daripada pengerjaan siah yang modelnya seperti ini. Setelah proses mencari titik temu daripada sudut siah dengan siah, untuk selanjutnya adalah setiap celah kekosongan itu kita isi dengan serbuk kayu supaya padat. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar tidak ada vibrasi atau getaran daripada busur tersebut setelah melontarkan anak panah atau rilis dalam istilah pemanah. Nah, celah-celah seperti ini harus terisi dengan kayu supaya tidak ada udara yang berada di antara fiber dan siah. Setelah proses perbendingan selesai, ini disimpan di dalam suhu udara yang tetap. Jadi kita masukkan ke dalam karung, ini cara manualnya, kemudian ditutup yang rapat seperti ini. Yang sebelahnya juga ditutup, dibungkus dengan karung. Ya, bungkus dengan karung. Kemudian dibiarkan selama 2 hari 2 malam. Tujuannya apa? Tujuannya ditutup karung ini supaya suhu udaranya tetap atau tidak berubah-ubah secara ekstrim dengan cuaca iklim yang tidak menentu. Kita kembali kepada busur yang kurvanya ditentukan oleh bentukan kayu, jadi tidak bending. Jadi busurnya adalah datar, limnya atau fibernya datar. Kurva atau tekukannya itu ditentukan dengan lengkukan kayu, jadi seperti ini. Setelah proses senter sudah selesai, kemudian dikasih lem dan pengisian serbuk-serbuk kayu sudah, kemudian dibentuk kembali menurut selera atau ukuran kita. Selanjutnya proses pelilitan dengan benang, ya. Sebelum kita lilit, ini kita kasih dulu serat fiber, tentunya dikasih dulu dengan adonan lem yang komposisinya seimbang. Kita kembali kepada busur bending atau kurva yang dibentuk dari sayap tadi, lim tadi. Jadi seperti ini hasilnya. Setelah dibiarkan 2 hari 2 malam, kemudian dibongkar dan wujud penampilannya adalah seperti ini. Jadi dia sudah terbentuk dengan sendirinya setelah diproses yang kita lakukan tadi dan dipendap selama 2 hari 2 malam dalam suhu udara yang tetap atau dibungkus karung tadi. Ini penampakan jadinya. Ini kurvanya jadi seperti ini. Jadi tidak dibentuk dengan kayu, tapi dia dibentuk seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya adalah pembentukan siah atau gantungan tali stringnya atau knock string. Jadi bentuknya seperti ini, tinggal finishing. Dan untuk selanjutnya adalah pemasangan handle.
cara ini adalah untuk menentukan busur tersebut itu simetris atau tidak. Ini setelah kita yakin bentuknya benar-benar simetris dan diukur dengan penanda 20, sini 20 ternyata sudah sama, dan ini busur ini siap diproses lebih lanjut setelah bentuknya kurvanya benar-benar simetris. Oke, proses selanjutnya adalah pelilitan bagian handle. Setelah pelilitan bagian handle selesai, dilanjutkan dengan finishing, pengecatan, dan busur siap dikirim ke pemesan. Inilah bagian pembersihan ulang lem-lem yang menempel, itu supaya tidak mengurangi keindahan dalam penampakan busur ini setelah dicat. Kemudian setelah siah itu dililit dengan benang, ini ada pelapisan gelas, namanya pelapisan gelas. Fungsinya apa? Fungsinya melindungi dari siah ini dari kelembapan air hujan. Kalau air hujan terus-menerus membasahi siah, ini cepat rapuh dan bisa mengakibatkan patah dan mengurangi safety. Di samping itu juga lem gelas ini fungsinya untuk menambah kekuatan dalam ketahanan siah ini sendiri. Setelah proses finishing selesai, pengecatan dan finishing memberikan variasi-variasi, selanjutnya terakhir adalah pemasangan dogoji. Ini dogoji bentuknya. Dogoji ini bikin sendiri ya, seperti ini bentuknya ya. Fungsinya apa? Supaya melindungi tali atau string ini biar tidak lari ke kanan dan ke kiri, dan menghindarkan twist dalam suatu busur. Twist itu adalah kemiringan ya, kemiringan string. Kenapa? Karena itu harus senter. Selanjutnya setelah benar-benar lurus, ini baru dikasih lem dogojinya dan siap dites kelayakan, kemudian baru dikirim ke pemesan. Adapun anak panah atau arrow bisa terdiri dari bambu ya, bambu bulat, atau dari bahan kayu ya yang dibentuk. Kemudian bisa juga selain itu menggunakan fiber atau karbon ya. Ini sesuai dengan keinginan daripada pembeli yang memesan arrow ini sendiri, sesuai dengan selera. Prosesnya cukup panjang untuk pembuatan arrow ini, namun alat-alatnya adalah nomor satu diperlukan adalah sayap bulu, bisa terdiri dari bulu unggas, kemudian bisa juga dari vanes plastik atau imitasi yang bentuknya kurang lebih vanes atau imitasi bentuknya seperti ini. Ini adalah plastik yang bukan dari bulu binatang unggas. Baik, inilah adalah hasil penampakan dari karya warga belajar PKBM Bukit Sulap. Jadi seperti ini setelah hasil finishingnya. Jadi yang ini yang model plate tadi, yang ini yang model bending ya, model bending. Kemudian yang ini recurve biasa, ini pesanan anak-anak sekolah usia SD dan SMP ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terakhir adalah pengetesan daripada alat-alat yang dibuat ini. Artinya ini layak atau tidak untuk dijual ke konsumen atau dikirim ke pemesanan. Oke, sukses PKBM Bukit Sulap dan warga belajar dalam pembuatan busur dan anak panah. Ini busur yang tadi dibuat, kemudian ini juga ya. Jadi yang model bending atau kurva yang dibentuk tadi, kemudian ini adalah kurva yang dibentuk dari kayu. Sekarang kita pengetesan apakah busur ini kedua-duanya layak untuk dikirimkan ke pembeli atau pemesan. Oke, ini yang busur non bending.
bending, ya, yang bending. Oke, anak panah terakhir. Pauslah dulu, lalu anak panah terakhir. Baik, ini adalah hasil perkenaan daripada kedua busur flat dan busur bending yang dibuat tadi. Semuanya bagus, akurasinya dijamin. Kemudian inilah adalah karya-karya anak bangsa dari PKBM Bukit Sulap. Ya, sekarang PKBM Bukit Sulap. Jaya. Ayo, warahmatullahi wabarakatuh.